fisik melawan. Kalau fisik saja, kadang barang yang hal itu nggak toib bagi kita, nggak toib bagi kita. Bu, saya itu suami ekor kalau emping apa? Emping linju itu, gue ekor itu. Apalagi lebaran. Kalau di kampung dulu kami di kami kalau itu kalau lebaran nggak ada emping, para bodoh gue. Emping itu jangan banget itu kan. Nah kalau coba emping setoples, halal nggak Pak? Halal. Halal. Tapi dicemil dari pagi duha sampai dia tur sama orang yang asam uratnya 13,5 misalnya gitu. Keren. Wes, top sampai ya. Ini menurunkan asam urat ini. Lu iso dari perut ke kaki banyak begitu kan? Nah ini banyak yang halal tapi kadang tidak tahu. Nah ini hak, maka beri cukup hak. Jadi kalau bahasa aslinya wajib, bahasa aslinya ya masalah hukumnya nanti kan wajib manusia memenuhi hak tubuhnya, nutrisi sangat jelas. Kedua, hak bergerak. Hak bergerak, kalau tidak bergerak air tidak berat lama-lama juga mampu. Oh pasti itu bergerak. Coba ini yang pada punya burung, di rumah nggak ya semuanya kan? Disangkar loh, cuma segitu doang, itu masih gini-gini kok. Masih gerpak dia seperti bilang sama kita, ruangku yang begitu sempit ini saja masih butuh aku untuk gerak kok, aku masih bergerak kok. Ibu Pak punya coba biar ikan koi itu walaupun tempatnya kecil wabah terus gitu Pak Duli yang sudah Pak siapa yang punya tenda Pak Paranto kan itu kan yang suka ke rumah waktu itu. Dia terus ini makhluk nggak pernah turun ya, wabah terus gerak terus itu. Dan ada yang pernah ngerasain ikan koi ketika ikan emas? Saya belum, kan ada yang meninggal. Kata teman saya dia biar koi, terus mati dia, wafat lah gitu kan. Koi saya wafat terus di tetangga saya pikir, ya kasihan jadi sebelumnya, itu sebelum dimasak. Kata tetangganya Pak nanti kalau ada yang mati lagi buat saya katanya. Loh kenapa? Lebih enak, lebih kenyal dagingnya antara ikan mas dengan ikan koi. Oh rahasianya ikan mas gitu ya, ikan koi obah terus. Nah gerak terus itu membuat otot terjaga. Mohon maaf apalagi 50 ke sana tidak cukup nutrisi buat otot, bahkan termasuk protein tidak cukup. Karena 50 ke sana lebih butuh bantuan gerak untuk menjaga kepadatan otot. Jadi suruh ngapain? Ya gerak, mau gerak please. Rasul itu 55 tahun, ya kan? 55 tahun ya. Karena perang Badar itu tahun kedua Hijriah kan? 55 tahun perang Badar, 313 lawan 1000. Itu piye gue Pak? Gerakannya seperti apa orang segini? Royok begitu. Di usia itu gerak beliau masih luar biasa. Nah akhirnya saya jauh di lapangan, gerak bagaimana gitu kan? Lapangan jauh, lapangan pemerintah tuh teman jauh rasanya itu. Tadi burung yang disangkar kecil aja gerak. Nah gimana caranya? Mau mandi bisa olahraga, bisa gerak. Mau tidur bisa gerak dikit. Jamaah mungkin lupa. Rasul tuh ngajarin kita bergerak sebelum tidur, stretching bahasa saya sebelum tidur. Mana hadis yang stretching? Hadis stretching apa susah menjadi gitu. Rasul ngajari mau tidur itu salah satunya ya baca beberapa ayat kan. Tiup kemana? Ke telapak ini. Terus baca apa? Sentuhkan telapak tanganmu itu ke bagian tubuhmu manapun yang bisa kamu sentuh. Ngarap ini, nah, itu ya. Terus sana itu kan, kepala, kan yang bisa leher, terus tangan, burikin, semua itu. Terus ujung kaki, duduk kan itu ke sana kan, tanpa disengaja seseorang sedang stretching sebelum tidur. Terus coba di Masjid KDW, saya sudah ngisi di sana itu ada mantan juara dunia Indonesia waktu itu tuh, karate. Saya tanya Pak, sekarang tadi apa? Masih lah yang ringan-ringan tapi masih gerak. Terus kapan? Yang penting sebelum tidur itu saya selalu gerak. Gerakannya begini gila tunjukin gerakannya gitu deh.
rasano bergeraklah sebelum tidur walaupun sejenak, itu turunnya enak aja. Tak coba, oh iya, memang lebih dahsyat. Hari ngomong Rasul ngajari itu kan cuma bahasa stretching kan, itu otomatis juga stretching. Coba bikin yang lain, dari ngomong nih. Maka hak gerak itu penting. Menarik ketika saya ketemu dengan Dr. Diprim yang kemarin viral karena ada masalah dengan Pak Menteri kalau nggak salah itu masalah di kantor di mana di beliau kadang suka nunjukin di IG-nya itu olahraga itu pakai batik. Waktu di acara kemarin di mana di Sudirman, dia tanya, "Dok, kenapa sih tujuannya apa?" Gini Ustaz, saya ingin memberi masukan inspirasi kepada masyarakat muslim ini itu olahraga itu nggak perlu khusus mesti pakai sepatu lari sepatu yang larang gitu kan, training yang bagus enggak, pakai batik pun masih bisa bergerak gitu ya. Oh gitu ya, iya, karena kita butuh gerak dan tubuh beliau dulu dengan sekarang lebih gagah sekarang, lebih bagus gitu. Jadi ternyata demikian. Dari Allah memang Islam itu kan terjadi. Coba ibadah aja nggak berlebihan kan, nggak boleh berlebih. Dulu kan kisah dua sahabat kan sama Nabi yang Daud kan, Abu Darda dan sama Al-Farisi kan. Sama Al-Farisi dipersaudarakan sama Rasulullah dengan Abu Darda. Kamu saudaraan ya? Maksudnya apa? Pokoknya Abu Darda kenapa kamu sih tahu. Kalau sama kenapa Abu Darda lebih tahu. Lewat depan Abu Darda, bujuni. Istrinya Abu Darda kalau bahasa Jawa ini bahasa saya gimana? Pokoknya kamu tahu tangan, tidak keurus lagi. Kok nggak sakit? Kenapa? Dulurmu itu kata istrinya. Dulurmu itu, tapi belum tahu kan? Dipersaudarakan sama Rasulullah, persaudarakan itu. Itulah dulurmu itu, maksudnya bujuku berarti kan istri. Sangat butuh. Bengi yang mulai lu terus. Siang poso terus. Kalau bahasa kamu di sini, aku tidak pernah disentuh. Ini bahasa Inggris kan? Nyenggol nggak pernah kok. Nah, datanglah gini-gini, dinasihati. Akhirnya apa? Mau sholat malam ditarik. Terus turu tidur benar. Begitu nyuguhin makanan, ternyata poso. Aku lagi makan. Saya nggak mau makan, kalau mau makan juga. Akhirnya sampai ke Rasulullah gini-gini. Iya. Rasul menyampaikan inna li jasadika 'alaika haqqan. Tubuhmu punya hak. Konteksnya apa? Ibadah berlebih aja tidak boleh. Apalagi enggak ibadah. Olahraga kok kakean, boleh enggak? Ini bagi orang yang olahraga nasihatnya jangan lebihan. Kemarin saya ketemu salah seorang pelatih tinggi di Aikido, baru cerita Ustaz. Itu banyak orang-orang yang kemudian nge-gym atau ingin olahraga terlalu ekstrim. Contohnya di akhirnya disusah gini-gini. Ada yang lebih berarti bang seimbang itu perlu. Wes rasa gaya-gaya wes usia 60 olahraga di barber. Terus lalu juga ya wes berarti perlu kenali diri kita butuh apa. Kalau nggak kenal maka tak sayang. Begitu kenal sayang. Saya kenal dirimu. Sayang. Oh, lagi rata ini AC coba jangan dingin, mati dulu lah. Kenapa? Tubuh ini kayak bilang terlalu dingin buat kamu ini. Nah, kenapa kalau lagi ke ta'awun kita lagi kedua kok boleh bandrek bang? Hanya es manis? Enggak kan? Tubuh tuh bilang tubuh butuh hangat. Kau boleh hangat-hangat kalau gitu loh. Tubuhnya sinyal sesungguhnya gitu. Nah, hak ini perlu kita coba. Kalau ibadah berbeda nggak boleh, apalagi urusan fisik, apalagi nanti termasuk makan yang lain, makan berlebih juga tidak dibolehkan begitu. Nah, intinya beri nutrisi cukup tubuh ini, nutrisi fisik maupun nutrisi rohani. Dan kalaupun sedang bergerak juga jangan sampai ke titik ekstrim lemah yang maksimal. Nggak sedikit kan? Egois, gitu ya, dia jarang goes. Gabung sama orang yang goes yang biasa jauh. Dia bisa ngotok setengah mati, temannya santai. Nek aku nggak sampai sana kan malu saya. Ngebut juga dia terus. Udah mas masih terus. Udah ngasih sinyal dadanya. Sudah
sudah berat itu. Napas terasa isi terus ya kok. Menrak isim gitu kan, gabung. Ya tebar ya. Boleh aku bilang, wis toh ukur masing-masing punya orang yang berbeda. Jadi memang jangan ini. Tuh lihat tuh breakfast mana tuh bapak tuh makannya banyak banget tuh lihat tuh. Kayak kita nih sedikit nggak boleh. Dia punya ukuran, kita juga punya ukuran. Maka kenali, ta'aruflah dengan fisik kita masing-masing. Maka jaga keseimbangannya. Baik, ini hadis pertama. Rahimakumullah. Hadis kedua kita sebutkan cepat ini. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah minal mu'minil dhaif. Rawahu Muslim. Mukmin yang kuat itu, kata Rasulullah, lebih baik dan lebih Allah cintai ketimbang mukmin yang lemah. Walikullin khair, kata Rasulullah. Walaupun masing-masing tetap bisa menghasilkan dan punya kebaikan. Jadi bahasanya menarik banget ini kan. Wes mukmin yang lemah, yang kuat, kalian sama-sama punya kebaikan. Tapi kalau ditimbang dua-duanya ini, yang lebih kuat itu lebih baik dan lebih Allah cintai. Ini menjadi motivasi awal hati seorang. Antum ngapain kok jalan habis putar baru 10 kali boleh? Katanya setiap hari butuh 7.000 langkah main dowo umur itu kan, biar panjang umur. Ya sudah, itu kan sudah, itu upaya. Tapi jangan yang lain apa? Kenapa di hati berbersih? Karena Rasul bilang kalau mukmin itu lebih kuat, lebih Allah cintai. Aku pengen dengkulku terjaga dan kuat, kaki ini nggak lemes, tubuh ini seger. Biar apa? Biar jadi orang beriman yang lebih Allah cintai. Itu dulu sebelum yang lain, hadiahnya baru kemudian ini. Nah, hadimakumullah, kan bicara kuat nggak mesti hanya kekuatan fisik aja kan? Kekuatan fisik, kekuatan rohani, kekuatan dan yang lainnya. Allah lebih cinta orang-orang yang kuat. Nah, hadimakumullah, ini kan juga ngingetin kita bahwa kuat ini nggak cuma fisik, kuat iman dan yang lainnya. Maka mukmin yang bugar, mampu jaga kesehatan dengan izin Allah, maka lebih baik kan? Lebih Allah cintai. Jadi kenapa olahraga? Kenapa sih gerak-gerak? Ya nggak cuma karena panjang umur, itu juga sudah Allah catatkan, dan nggak cuma karena pengen, tapi inilah bakti seorang mukmin kepada dirinya, bakti seorang mukmin terkait imannya kepada Allah SWT untuk menghasilkan kebaikan berupa upaya mensyukuri nikmat tubuhnya, rohaninya, dengan menjaga kekuatan yang harus dibutuhkan ini. Narimakumullah, dari kemarin saya dapat ilmu. Ustaz tanya itu, kebayang nggak Rasul itu perang itu pakai pedang? Cara megang pedang itu bagaimana itu kira-kira itu? Kuangnya terus itu. Nah terus coba pegang, coba poncong. Nggak lama itu capek gitu Pak. Itu yang nyangkul, coba cari nyangkul itu. Coba Bapak kalau nggak pernah nyangkul, baru 10 gerakan kemeng gitu Pak, kemeng. Tapi diantaranya cara megangnya beda antara ahli macul dengan biasa itu. Oh beda, sempet nggak terlalu kemeng begitu. Oh ternyata ada. Jadi luar biasa kekuatan itu, kadang juga butuh teknik yang kemudian juga perlu dijaga. Alhamdulillah, berarti seorang mukmin yang baik, yang lebih bukan lebih kuat, kenapa? Produktivitas dia akan lebih baik. Dari Alhamdulillah, kita doakan Pak Ketua tadi karena ada habis tindakan yang kita jaga. Banyak orang itu baik-baik aja, tapi ketika lemah kakinya, lemah tidur gitu kan, itu jadi banyak lagi yang mulai masalah kan. Maka kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, laki-laki itu rojulun kan bahasanya, ro jim lam dibaca rojulun itu laki-laki, kalau dibaca rijlun itu kaki. Ini filosofi bahasa. Jadi ada hubungan erat antara si rojul sama si
rejulun itu. Kata beliau ini kaki BZD bukan satu dia. Ini bahasa dengan kata beliau, laki-laki nggak boleh ninggalin jalan kaki. Mau seperti apa dia, duitnya mau seperti itu, kalau mau menjaga keseimbangan, ojo lali jalan kaki. Waduh, tak pikir-pikir kita kurang juga ya. Hitungan resmi kalau nggak ada penelitiannya itu untuk bugar-bugar itu butuh kalau nggak salah itu, atau saya salah baca, hampir 200 kilo sebulan. Berapa kalau dibagi sehari? Berapa kawan? 200 bagi 30 berapa? Hah? Subuh itu kok pada kurang ya? 7 ya? 7 kilo ya? Oh berapa? Sekilo berapa langkah itu ya? Oh ternyata ada yang itu kan hasil riset itu. Kalau bisa sebulan 200 kilo itu atau kurang normal itu bagus badannya itu. Wah ternyata kemarin cuma pondok baru kali sehari ya repot loh itu kan. Oh ternyata bukan para sahabat itu kemudian jalan tuh Pak. Dan alhamdulillah para bunda sekali laki-laki itu, oh iya ya, wanita itu gak wajib untuk ke masjid, wajib gak Bu? Gak wajib untuk sholat jamaah itu. Laki-laki hukumnya beda kan? Hukum jamaah ke masjid laki itu beda. Laki-laki itu sunnah muakkadah untuk di waktu itu minim itu hukum minimalnya. Hukum maksimalnya apa? Fardu ain kata salah seorang dari madhab itu bagi yang mau. Berarti kan kalau jarak rumahnya itu berapa? Jarak rumahnya 500 meter aja. Berarti tiap hari dia waktu sholat 1000 meter kan? Pulang pergi kali 5 berapa? 5 meter itu baru untuk rumah ke masjidnya. Dan kata Rasul, yang paling baik dari para jamaah itu yang jalan kaki, itu yang paling jauh rumahnya dari masjid. Ada sahabat, Rasul, aku pengen pindah dekat masjid Nabawi, pengen pindah masjid. Terus saya bilang, tak dengar katanya kamu pengen pindah dekat masjidnya. Iya ya Rasul, iya. Pengen dekat. Terus dijelaskan Rasulullah, setiap langkahmu itu ke masjid itu pahala terus. Kamu nggak pengen berkurang itu langkah, nggak jadi pindah Pak, nggak jadi pindah. Coba itu. Kenapa? Oh ternyata kaki itu bagian penting. Lihat klik misalnya kata jalan kaki ini luar biasa itu. Dan model jalan kakinya pernah kita sebut dulu. Ada berjalan kaki itu dari titik ke titik lurus itu kan balik rumah masjid itu. Ada model tawaf yang muter. Itu pun muternya ojo ngarang dewe Pak. Jangan sekali-kali ngeliling lapangan muternya melawan tawaf. Tawaf itu kan kiri sebagai kan muter gitu kan. Itu coba rasain itu enak. Coba dibalik. Dengan lari di lapangan tapi begini Pak. Rono gitu. Itu ada yang gak enak. Karena tubuh ini selaras dengan alam. Alam ini putarannya itu putaran tawaf. Dan bagi yang suka naik gunung begini bahasanya. Kalau lihat tanaman yang merambat, kok merambatnya seperti tawaf gitu, itu cenderung aman. Tapi awas jangan makan tanaman yang kalau ketemu merambatnya muternya lawan, itu racun itu. Oh sampai begitu energi tubuh manusia juga dipengaruhi oleh gerak alam itu. Mohon maaf kalau tidak itu pasti begitu. Enggak begitu dia kesana.